terkait dengan tema kita, yaitu para pejuang corona. Ya, apapun itu yang terjadi di dalam negeri kita saat ini maupun di luar negeri, kita sama-sama harus saling support, saling mendoakan yang terbaik untuk para pejuang corona atau tim medis kita. Sekarang kita panggilkan saja Ustadz Asep Hidayat. Masya Allah, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, insya Allah. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, pemirsa di rumah, Bobby punya VT tentang para pejuang yang membantu memberantas virus corona. Ini dia VT-nya, silakan. Semakin bertambahnya pasien yang positif terpapar virus corona berakibat langsung pada tenaga medis di Indonesia. 17 Maret menjadi hari yang spesial sekaligus mungkin menyedihkan untuk perawat Indonesia. Spesial karena bertepatan dengan Hari Perawat Nasional. Namun, di sisi lain harus bertaruh nyawa menjadi garda terdepan untuk merawat pasien yang terjangkit virus corona. Dr. Handoko, tenaga medis di Jakarta berumur 80 tahun berkata, "Kalau saya mati juga nggak apa-apa, tua masih bisa lakukan hal yang berguna bagi orang banyak." Benar-benar salut untuk tenaga medis dan keluarganya yang ikhlas menjadi para pejuang corona di Indonesia. Subhanallah. Itu tadi salah satu pejuang virus corona ya, Dr. Handoko, yang saat ini sudah berita terakhir update-nya itu adalah dokter ini juga dirawat terkait kondisi kesehatannya juga ya. Dan meski usianya hampir 80 tahun, dokter spesialis paru ini tak gentar berhadapan dengan virus corona. Semangat dokter ini pun menjadi perbincangan netizen di berbagai media sosial. Banyak sekali warganet yang memuji keberaniannya. Ini betul-betul kemarin viral sekali Pak Ustadz ya. Walaupun sekarang ya kita doakan juga untuk Dr. Handoko mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Amin gitu ya. ya Allah. Bahwa memang kemarin juga beliau sedang dirawat. Dan ya dengan semangatnya itu mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman dokter yang lain ya, petugas-petugas medis yang lain, apapun yang terjadi memang itu profesi, kita harus betul-betul total dalam menjalankan profesi kita. Dan inilah sebetulnya tantangan saat inilah gitu ya, tantangan untuk tim medis sejauh mana dia bisa membantu untuk menangani seluruh pasien yang terkena wabah virus corona. Kita doakan tetap semangat semuanya ya. Pak Ustadz, silakan tausiahnya terkait tema kita. Ustaz, mohon izin. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Danu dan Mas Bobby selaku host kita pagi ini dan para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Karena di antara sekian saudara-saudara kita mungkin hari ini ada yang baru saja melepaskan nyawanya, ada yang baru masuk ruang ICU dan lain sebagainya. Bersyukurlah kepada Allah yang banyak. Pagi ini temanya sangat luar biasa, para pejuang corona. Kita alhamdulillah hidup ya, dididik, dilahirkan di dalam Islam. Islam itu artinya keselamatan. Maka supaya kita selamatkan, Islam mengajarkan tentang kedamaian, kasih sayang, kesabaran, dan tolong menolong. Jadi ketika kita melakukan kedamaian, kesabaran, kasih sayang, dan tolong menolong, berarti saat itu kita sedang mengagungkan, sedang membela agama kita, Islam. Maka dari itu untuk Islam Allah berfirman, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum bahkan dengan nyawa kalian. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Di satu sisi dengan virus corona kita menjadi seorang yang ketakutan, tapi di sisi lain ini adalah sumber pahala yang sangat besar. Terutama para medis yang sekarang sedang bekerja keras membantu menolong masyarakat yang terkena, yang terimbas dengan virus corona ini. Ketika para medis melakukan semuanya, berjuang hanya semata-mata karena Allah, dan kemudian apabila dimasa oleh Allah dan dia meninggal dunia, maka dia sesungguhnya syahid fi sabilillah. Maka jangan gentar para medis
para dokter, para perawat, para bidan dan lain sebagainya yang turun di medan juang untuk membela agama Allah dengan cara memberikan pertolongan kepada sesama, kan ini jalan yang luar biasa. Sangat sulit kita untuk mendapatkan jalan syahid. Maka ketika ada jalan syahid untuk kita, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur sedikit pun. Kenapa? Syahid insya Allah dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang bukan para medis, syahid kita, cara kita untuk syahid pun sama. Kita harus mendoakan para dokter, para perawat supaya mereka tetap memiliki semangat yang luar biasa di dalam membela dan juga melaksanakan kewajibannya selaku para medis. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan seluruh para pemirsa di manapun berada, Anda termasuk orang-orang yang sabar, Anda termasuk orang-orang yang ikhlas, dan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dari wabah ini. Ingat, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka memang benar Rasulullah pernah mengatakan ada 4 jalan syahid. Yang pertama karena wabah. Jadi orang yang mati karena wabah, insya Allah ini matinya syahid. Sekarang wabah corona, dulu namanya wabah ta'un. Insya Allah orang yang meninggal karena wabah corona, insya Allah syahid. Asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, insya Allah kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Memang kita harus bersyukur, betul-betul bersyukur Pak Ustadz. Betul yang disampaikan oleh Ustadz Asep tadi, mungkin saat ini masih ada yang baru masuk ke dalam ruang ICU, ada yang baru saja meninggal dunia, dan kita sekarang masih bisa di sini. Saya bisa duduk di sini mendampingi Pak Ustadz, mendampingi Pak Ustadz Asep, memberikan syiar untuk berdakwah, memberikan siraman kolbu agar kita bisa memperbaiki akhlak kita lebih baik dan lebih baik lagi sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala mendapatkan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di siraman kolbu, sejukkan hati. Pak Ustadz melihat wabah virus corona yang cukup masif di Indonesia nih ya. Bahkan bisa dikatakan sudah sangat masif sebetulnya. Mengingat jumlah yang sembuh dengan yang meninggal itu banyakkan yang meninggal kan ya. Gitu ada kurang lebih Persentasenya itu tidak sebanding. Tidak sebanding. Ya. Nah, ini Pak Ustadz melihatnya seperti apa ini? Ya ini banyak yang harus kita pelajari ya. Jadi ini kan yang di kota besar aja, belum nanti yang di daerah kan gitu. Dan orang Indonesia itu kecenderungan itu kan tidak ke rumah sakit lah ya. Banyak kan ke dukun, ke orang pintar. Nah itu juga tuh. Iya kan. Jadi ya memang ya harus kita ketahui. Nah itu bukan yang masyarakatnya biasa ya, orang yang gedean juga sama ya. Jadi kalau dilihat ini kayaknya hebat itu dia pergi ke situ, sama aja dia mainnya, hanya cuma dia berpeci atau dia bagaimana, ya dia langsung. Cuma memang yang kita harus ketahui ini adalah kesadaran di orang Indonesia memang kurang, ya, memang kurang, sangat kurang sekali, sehingga cuma ya gimana ya. Kita harus hati-hati, nggak cuma kita, pemerintahan juga harus mensupport sebenarnya ya. Pemerintah informasi terus-menerus Pak Ustadz. Kalau umpamanya saya hanya berpikir pada waktu itu China itu kena corona, itu harusnya maaf loh ya. Ini kan pejabat itu kan punya hak untuk memanggil semua kepala rumah sakit kumpul. Gitu loh Mas. Iya. Kumpul kemudian bilang, kemudian langsung ini turunkan dana untuk mensuplai rumah sakit harus seperti itu. Salah satu caranya seperti itu. Haruslah kalau saya, saya kan hanya sebagai pendakwah aja yang ngeyem. Baik. Support. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas salah satu masukannya ya. Mudah-mudahan kita juga bisa terus mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distance sejauh ini. Oke. Pak Ustadz, kita langsung ke narasumber kita yang pertama. Tarik Mas. Tarik. Ya. Silakan. Sebelah sini. Silakan ucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.